Hi there. In this lesson, we are going to talk about discussion tag. Okay, before we discuss the material, the lesson, let us see what is the purpose of this lesson. Apa tujuan dari pembelajaran hari ini dalam discussion tag ya. Jadi diharapkan nanti siswa setelah belajar ini mampu membedakan, kemudian menangkap makna dan menyusun teks berkaitan dengan pembahasan ilmiah atau discussion baik lisan maupun tulis ya. Terkait isu kontroversial aktual dengan memperhatikan ini ya. Jadi harus memperhatikan fungsi substansial, struktur teks, unsur kebahasaan secara benar sesuai dengan konteks. Nah, ini juga tidak mudah, jadi ada banyak hal ya yang harus kita pelajari sebelumnya. Jadi in this discussion tag, it is a combination of many lessons that we have discussed before. Jadi materi-materi sebelumnya dari kelas 10 sampai kelas 12 ini ada dalam discussion tag. Ketika memberikan deskripsi, ketika diskusi itu text description. Ketika Anda nanti menggunakan konjungsi misalnya contrast conjunction, for example, the using of in spite of, whereas, and nevertheless, although, even though, dan sebagainya. Jadi ini materi kombinasi ya dari kelas 10, 11, dan 12 muncul dalam satu tag namanya discussion tag. Oke. What is discussion text? It is a process of finding. Yang sebelumnya kita bahas yang apa sih discussion itu? Discussion is the process of finding common ground between two different thought, views, or opinion. And discussion text can be defined. Sekarang teksnya, jadi itu discussion itu adalah proses mencari ya, mencari dasar-dasar, mencari argumentasi antara dua sudut pandang ya, dua pemikiran atau dua sudut pandang atau dua opinion. Nah, kalau teksnya bagaimana? Teksnya discussion text is a text which present a problematic cause. Jadi sebuah teks yang menyajikan pembahasan yang problematik. Jadi ada problem, ada solution, ada gagasan, kemudian kurang lebih semacam itu ya, discussion text. Jadi nanti akan ada dua sisi, satu pro dan satu kontra, one pro and one cons, agreeing and disagreeing dalam satu teks. It can be written or spoken, bisa tulis, bisa lisan. And then the general structure of the discussion text is diawali dengan isu. Jadi kalau nanti ada 4 paragraf umpamanya kan, jadi enggak langsung berdebat gitu kan. Jadi ini identik dengan debat ya, karena ada pro dan kontra, dua sisi setuju dan setuju, enggak setuju, positif and negatif, afirmatif, kemudian negatif, sisi oposisi, sisi proposisi. Jadi selalu ada dua sisi. Sebelum ke itu maka harus dikasih pengantar ya, atau issue, stating the issue which is to be discussed. And then setelah disampaikan pengantarnya, apa yang akan dibahas, duduk permasalahannya apa, baru paragraf berikutnya argumen pro, yang pro dulu, atau bisa juga yang cons dulu, yang kontra dulu. Nah, yang pro, presenting the point in supporting the presented issue. Jadi yang pro itu harus mensupport, mendukung pro. Jadi harus support. Support apa? Support isu yang dibahas. Misalnya penggunaan energi nuklir, pro and cons of nuclear energy. Pasti ada yang pro kan. Nah, itu argumen pro. Yang sisi yang nggak setuju namanya argumen cons. Yang ini argumen kontra. Presenting the other point which disagree to the supporting point. Jadi yang kontra itu harus tidak setuju
Kalau ada dua sisi, dua tempat duduk ya, satu pro ya, satu kontra kan. And then diakhiri dengan harus ada conclusionnya atau recommendation. Jadi gambaran singkatnya adalah semacam itu. Conclusion itu apa? Stating the writer's recommendation. Jadi umpama ini sebuah tulisan, ya berarti yang conclusion itu adalah sudut pandangnya penulisnya. Penulis cuma menyajikan saja nanti bahwa ada yang pro semacam ini pendapatnya, yang kontra semacam ini. Ya. Kemudian secara pribadi subjektif ya, berarti ya penulis menyampaikan konklusi atau kesimpulannya. Nah, gambaran singkatnya semacam itu. What is discussion text? And the purpose of discussion text is to present two point. Jadi menyajikan dua sudut pandang ya, atau view ya, about issue or problem, tentang masalah. And to present argument from different point of view about issue or problem. Jadi intinya adalah itulah, menyajikan dua sudut pandang dalam satu teks, satu pro satu kontra. Kalau dalam berdebat ya ada yang setuju, ada yang nggak setuju. And then the language feature of the discussion text is introducing category of generic participant, menyajikan memperkenalkan ya duduk permasalahan lah gitu. And then using thinking verb, menggunakan kata kerja nih, thinking verb, misalnya feel, hope, believe, dan seterusnya. Using contrastive conjunction, kata hubung kontra, misalnya tetapi, however, on the other hand, but, in other side, although, masih banyak lagi. Jadi untuk menghubungkan sisi, setelah menjelaskan yang pro ke kontra itu, kata hubungnya adalah itu. Di sisi lain, on the other hand, akan tetapi, however, dan seterusnya. Jadi ini penting untuk menghubungkan sebelum, katakanlah kalau kita mau membahas sudut pandang yang satunya. Ketika pertama kalau sudah dibahas kontra, untuk menuju ke pro yang setuju itu kan harus ada penghubung kayak gini. Di sisi lain, dan seterusnya. And then using modalities, kata must, modal ya, modal itu ada must, ada should, ada could, ada may misalnya, digunakan. Using adverbial of manner, jadi ini mendukung supaya argumentasi kita itu lebih baik ya. Jadi kata kerja, keterangan cara, adverb of manner. Kemudian simple present, ini kebanyakan menggunakan simple present. Kecuali ketika menjelaskan Anda bercerita dulu, misalnya ngomong masa lalu dulu. Nah, itu yang past tense. Nah, ketika yang diomong kok masa sekarang semua ya berarti simple present. Simple present itu kata kerja bentuk pertama ya. Nah, ini langsung ke contoh ya. Tadi saya bilang pros and cons of nuclear energy. Jadi bagian ini namanya bagian title. Ya, bagian title. Nah, bagian yang saya bilang tadi ini isu. Isu itu problem, dasar permasalahan yang akan dibahas. Pengantar, pendahuluan sebelum menuju pro atau cons. Dan yang berikutnya, the next paragraph, ini yang paragraf berisi agree ya, ini berarti argumen pro. Jadi those who are agree with the operation of nuclear energy usually argue that, dan seterusnya. Ini kurang lebih yang paragraf kedua ini adalah argumen pro. Kemudian yang paragraf yang ini argumen con. Argumen kontra, sisi negatif, sisi oposisi. Jadi the similarity of argument con is oposisi, atau negative side, sisi negatif. Kemudian yang argumen pro itu proposisi or the government, kemudian positif.
Nah, setelah dua-duanya disampaikan, maka harus diberikan kesimpulan. Yang ini bagian konklusi ya. Conclusion. Bisa diisi rekomendasi, bisa diisi penguatan. Kadang si penulis itu cenderung ke yang ini, katakanlah cenderung ke yang proposisi misalnya. Berarti biasanya penulis nanti arah kesimpulannya ke arah argumen yang kontra. Karena ini subjektif ya. Jadi ini terserah mau ngomong apa, karena ini adalah pendapat. Jadi pendapat itu kan debatable, bisa dibantah. Jadi yang ada di sini itu adalah sesuatu yang bisa dibantah atau debatable. Nah, untuk mendukung yang dinamakan argumen. Jadi argumen itu adalah harus disertai dengan fakta-fakta ya, facts, dengan misalnya statistik, angka-angka, dan seterusnya. Jadi kalau kita ngomong sesuatu kok tanpa ada faktanya, tidak berdasar, itu just opinion, hanya pendapat saja, bukan argumen. Itu bedanya antara opini dengan argumen. Jadi kalau opinion itu kadang tidak sesuai fakta, tidak berdasar, kan. Jadi kalau pendapat kamu supaya kuat, jadi intinya gini, kalau pendapat kita supaya kuat harus dikasih fakta-faktanya, contoh-contohnya, logical explanation, ada number or statistik yang mendukung itu ya, sehingga kuat. Itu dinamakan argumen. Kenapa kok ini nggak menggunakan opini pro, opini kontra? Jadi opini itu masih lemah ya. Jadi kalau argumen itu sudah kuat karena sudah ada fakta-fakta, ada contoh-contoh, dan seterusnya. Itu ya. Jadi singkat cerita adalah ini contohnya. Jadi pertama ada judulnya, kemudian yang kedua ini diisi isu, paragraf yang ketiga itu argumen pro atau cons, kemudian yang keempat ini adalah argumen kontra, terakhir adalah paragraf kelima, jika ini paragraf simpel ya, ini diisi conclusion. Itu. And then hal penting yang ada ketika nanti kita membuat discussion text is ada beberapa ekspresi yang harus kita ketahui dulu ya, supaya nanti lebih variatif bicaranya. Contohnya adalah expressing opinion. Silakan dipakai ekspresi ini ketika nanti membuat discussion text. Bisa lesan, bisa tulis. Kalau lesan itu nanti akan menjadi debat. Ada satu, misalnya saya kok moderator, sisi sebelah kanan saya itu kok kontra, sisi sebelah kiri adalah pro, kan. Nah, itu agak beda dikit. Prinsipnya sama antara written dengan spoken, tulis dengan lisan. Nah, kalau ini kurang lebih ketika nanti kita discussion tapi lisannya, atau spoken discussion, atau sering kita sebut debat. Ini bisa dipakai, silakan. In my opinion, in my experience, speaking for myself, personally, I strongly believe that, I really feel that, if you ask me, dan seterusnya. Kemudian, some people say that, most people believe that, everybody knows that, according to the scientists, the thing is that, the point is that. Jadi ini kan pengantarnya ya. Jadi untuk sebelum kita menyampaikan poin-poinnya, ini perlu ada pengantar semacam ini. Oke? Pengantar memberikan argumen ya, atau giving opinion. And then checking if they understand, umpamanya nanti spokennya, lisannya. Do you know what I mean? Does it make sense? I don't know if I'm explaining it correctly. Explaining better. Jadi ketika kita merasa lebih baik menjelaskan kita, what I mean is, what I'm trying to say is that. Jadi untuk menjelaskan ini, silakan bisa dicatat ya, sebagai rangkuman di buku. And then asking for an opinion. What's your idea on? Minta pendapat. What do you think about it? Do you agree with that? Is that what you think? Have you got an opinion about it? How do you feel about it? Do you have anything to say about it? And you, what do you think? Is that right? Dan seterusnya. Ini variasi ya. Anda cukup nanti untuk langkah awal silahkan kuasai satu atau dua, beberapa hal saja, nggak usah semuanya. Diucapkan berkali-kali supaya nanti membengkas di pikiran kita ya.
Kalau terlalu banyak nanti kadang kita malah lupa semuanya. Jadi silakan putuskan mau mengambil yang mana. Ini di antara ini semuanya benar lah, sering dipakai. Oke, dan ketika kita agreeing atau setuju ya, memberikan pendapat setuju. Of course, you are absolutely right. Yes, I agree. I think so. That's very good point. Oh yes, that's right. Exactly. I don't think so either. That's true. That's just what I was thinking. I couldn't agree more. That's exactly what I think. I think you are right. I hear you. Yes, me too. Me neither. Ini sama-sama tidak kalau ini. Kalau tidak setuju, kamu juga nggak setuju, itu kan mengiyakan atau pakai neither. Disagreeing politely, secara sopan ya. I see, but that's different. Sorry, I don't agree with you. I don't see that anyway. That's not entirely true. That's partly true, but I see your point. But jadi kalau membenarkan tapi ada tambahan but gitu kan. Jadi kita akan sebenarnya kita akan memberikan nggak setuju, argumen nggak setuju tapi secara polite, secara sopan ya. Yes, but I don't think so. Dan seterusnya. Silakan dicatat untuk sebagai alternatif ya, alternative expression when you are going to disagree the opponent argument. Contrast conjunction. Ini tadi saya bilang ya. Jadi untuk menghubungkan ketika nanti kok Anda sebagai penengah ya, atau akan memberikan pendapat yang berlawanan dengan satunya tim lawan misalnya, silakan pakai ini. Tetapi, but, nevertheless, although, though, ini kurang lebih artinya sama ya. Nanti kita akan bahas masalah ini di lain kesempatan secara detail ya. How to use this contrast conjunction. Even if, sekalipun, meskipun, even though, although, though, hampir sama artinya. While, sementara itu, sedangkan, in spite of, meskipun, while, sementara, sedangkan, whereas, sedangkan, sebaliknya. Ini kurang lebih sama. Silakan dicatat dulu aja untuk supaya nanti nggak hilang ya, dan dilatih di rumah. Nah, additional information. Jadi ketika kita ingin memberikan argumen tambahan, silakan pakai kata-kata ini. Moreover. Contohnya adalah ini, silakan dibaca sendiri. Furthermore, what's more, likewise. Jadi moreover itu artinya adalah lebih-lebih. Dan ini sedangkan likewise dan juga ya, ini hampir sama dengan as well, dan juga ini not only but also, tidak hanya ini tapi juga itu kan. Jadi ini digunakan untuk mengekspresikan additional information. Kita sudah pernah menyebutkan sesuatu kemudian ingin menambahkan informasinya. Jadi itu add an extra information. Silakan gunakan ekspresi atau kata-kata ini, penghubung ini ya, atau frase ini. Oke. And then alternative for an in conclusion. Ini ketika menyimpulkan. Jadi tadi kan sudah ada 5 paragraf kan. Satu-satu sudah kita bahas bagaimana cara agreeing, disagreeing. Kemudian ini kita membahas ketika memberikan kesimpulan akhir ya. Silakan gunakan ekspresi ini. Ini ada banyak banget variasinya ya. To sum up, in summary, to conclude, in closing, finally, to summarize, all in all, overall, dan seterusnya. Ini bisa dipakai pengantar untuk memberikan conclusion atau kesimpulan. Another alternative for in conclusion. All in all, in a nutshell, in sum, in general, to conclude, dan seterusnya. Nah, silakan. Karena banyak sekali variasinya, kamu putuskan saja, ambil 5 gitu aja ya, 5 variasi ketika mau memberikan conclusion. Okay, that's what I'm going to discuss today about discussion tag, about how to debate in a different view, different thought, by using some of this expression. I think that's all. If you have any question, you can write down on the comment. Thank you. Goodbye.